Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang titisan kembar. Nah, teman-teman, saya hari ini ingin lebih santai aja ya dalam pembahasan titisan kembar ini, karena kebetulan ini sebenarnya banyak terjadi tapi banyak orang juga tidak menyadarinya. Nah, kenapa saya bilang titisan kembar? Jadi gini ceritanya, kalau dulu pernah ada yang melihat salah satu video saya yang berjudul Pendowo Kembar, nah ini hampir mirip seperti itu, akan tetapi ini jangkauannya lebih luas ya. Jadi sekarang ini kan banyak orang percaya bahwa titisan para leluhur itu banyak sekali sudah turun lah istilahnya gitu ya. Jadi leluhur-leluhur yang ada di Nusantara ini sudah mulai menitis ke dalam jasad manusia. Itu bisa dibilang benar, tapi juga banyak terjadi salah paham di sini karena akhirnya banyak orang yang merasa sebagai titisan akhirnya. Ya. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah titisan itu baru mau menitis ke dalam jasad yang bersih. Ya. Jadi makna jasad yang bersih itu dalam artian ya, seperti ini, bersih dari karma dan dosa, ya, terutama juga bersih dalam hati, pikiran dan perilaku. Ya, baru itu nanti akan menitislah roh-roh suci dari atau sukma-sukma suci dari para leluhur kita. Jadi ada beberapa cerita yang saya alami kebetulan. Yang saya temui itu beberapa titisan yang mengaku sebagai titisan Raja A misalkan. Dan saya tidak menyangkal itu semua, saya diamkan dan saya pahami, saya cermati. Lalu setelah itu saya ngobrol banyak sama beliau. Lalu saya jalan lagi ke suatu tempat, ada pula yang mengaku sebagai titisan Raja A itu tadi. Ya, artinya di sini kok ada dua orang yang berbeda dititis oleh satu leluhur misalkan. Artinya itu kan turunnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang mengaku sebagai titisan-titisan itu akhirnya double-double gitu. Ya, contoh ini nggak terjadi sama lelaki saja, terjadi juga dalam para pelaku spiritual yang wanita-wanita juga seperti itu. Anggap saja titisan Dewi A misalkan ya. Ini juga banyak sekali, yang saya temuin sendiri sudah lebih dari 5 orang. Ya. Dan saya tidak menyangkal. Dan saya tidak sangkal dia. Tapi di sini menurut saya ada yang kurang tepat, ada yang harus dicermati dengan baik, ya. Karena menurut saya adalah tidak mungkin terjadi eyang ini menitis ke beberapa orang. Ya. Karena yang saya yakini adalah eyang yang sudah masuk ke alam langgeng, itu kan artinya beliau sudah termasuk sebagai eyang-eyang suci ya. Jadi dia tidak mungkin mau menitis ke sembarang wadah. Ya. Jadi wadah yang ditempati pun juga harus suci. Itu tadi makanya saya bilang harus bersih dari karma dan dosa, harus juga bersih dalam hati, pikiran dan perilaku. Ya. Makanya sebenarnya beberapa pelaku-pelaku spiritual itu ketika dia melakukan tirakat sebenarnya ini ada yang salah. Menurut saya ada yang kurang tepat ya, bukan salah. Kurang tepat ketika melakukan suatu tirakat nggak tahu tujuannya apa, atau malah dengan tujuan tertentu. Ya, padahal sebenarnya ritual-ritual tirakat itu adalah yang sebenarnya adalah untuk membakar karma dan dosa, atau dengan disebut patrap itu tadi ya. Ya, disebut patrap itu untuk melebur dosa di saat dia hidup. Ya. Nah, saya yakin teman-teman juga di luar sana banyak bertemu titisan kembar. Ya. Nah,
di sini menurut saya ketika terjadi seperti ini, merasa sebagai titisan Raja A dan merasa titisan sebagai Dewi B gitu misalkan ya. Jadi nanti ketika ketemu titisan yang sama, ini akan timbul suatu perdebatan. Meskipun dengan niat awal seorang titisan ini tadi yang mengaku sebagai titisan ini tadi niatnya adalah atau visi misinya adalah untuk kemakmuran bangsa dan negara. Tapi ketika bertemu dengan satu titisan yang sama dengan wadah yang berbeda, nanti akan muncul perdebatan. Gua yang asli, enggak gua yang asli atau juga nanti menimbulkan tidak sinkronnya petunjuk yang datang. Ya, akhirnya berselisih dan akhirnya tidak mau menyatu. Nah, padahal niat luhur Nusantara atau niat para leluhur Nusantara ini adalah ingin mempersatukan Nusantara. Lalu bagaimana kalau ini terjadi, akhirnya muncul perdebatan. Makanya dianjurkan tidak perlu merasa sebagai siapa-siapa. Ya. Sebenarnya banyak juga yang terjadi adalah titisan-titisan ini ketika dikatakan entah dari hal gaib, entah dari orang yang ditemui, oh kamu titisan Raja A. Itu. Ini belum tentu benar. Ya. Karena yang pernah saya bahas juga adalah petunjuk sejati itu akan muncul ketika kita memahami kesejatian itu. Petunjuk yang suci atau yang bersih juga itu ditentukan oleh kebersihan dan kesucian dirimu sendiri. Ya. Jadi ketika nanti bertemu, ya sudah, akhirnya terjadi perselisihan, tidak sependapat, akhirnya tidak bisa menyatu. Ya. Nah, ini makanya harus diperbaiki menurut saya. Karena yang saya temui hampir semuanya terjadi seperti itu. Makanya sampai sekarang pun terjadi banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengaku sebagai titisan ataupun juga pelaku spiritual belum menyatu semuanya. Ya. Padahal untuk mengerjakan atau untuk bekerja demi Nusantara ini semuanya harus bersatu, harus bersama-sama. Tapi ketika merasa sebagai titisan Raja A, merasa titisan sebagai Dewi B gitu, dan kembar semua, ngerasa pemimpin semua, ya gimana? Siapa yang mau jadi bawahan akhirnya? Gitu ya. Jadi titisan itu, menjadi titisan adalah nggak mudah sebenarnya. Kenapa harus dibangga-banggakan? Dan juga belum tentu benar orang ini titisan atau bukan. Ya, karena sebenarnya titisan sendiri, leluhur Nusantara yang sudah suci itu mau menitis kepada wadah yang suci pula. Ya, jadi dikembalikan ke diri kita. Kalau kita masih berbohong, kalau kita masih membohongi diri sendiri, kalau perilaku kita masih istilahnya masih kotor dan kita masih sering mengeluarkan kata-kata kotor, ya itu menurut saya belum tentu akan dititis. Ya, jadi harus bersih dulu semuanya. Ya, kalau sudah bersih, kemungkinan itu pun masih kemungkinan betul akan dititis. Ya, jadi yang terjadi saat ini memang titisan kembar itu banyak sekali saya temui. Tapi nggak saya salahkan, karena sudah merasa sebagai titisan raja, jadi dia seolah-olah, atau sudah merasa sebagai titisan dewi, dia seolah sebagai seorang raja atau ratu. Padahal di luar sana banyak yang mengaku sebagai titisan yang sama. Ya, jadi menurut saya adalah ini mesti diluruskan, mesti dibenahi, agar kita semua dapat benar-benar bekerja menyatu untuk membangun Nusantara ini. Ya, jadi yang terjadi ketika para titisan ini berkumpul nanti, kalau ternyata itu kembar semua gimana? Kan nggak mungkin. Ya, jadi ya ini, jadi kita harus memahami dulu ilmu sejati itu tadi, baru kita mengerti ilmu sejati itu apa. Nanti kita akan bahas di konten kita selanjutnya. Jadi banyak orang kan sekarang mengatakan tentang ilmu sejati itu dengan bahasa yang wah, sulit dipahami beberapa orang. Ya. Sebenarnya ilmu sejati itu ya sejati, yaitu tadi ya nantilah kita bahas di
di konten selanjutnya. Cuma saya ingin meluruskan bahwa saat ini memang banyak sekali terjadi titisan kembar ini tadi ya. Titisan kembar ini banyak terjadi di seluruh Nusantara sehingga membuat kita semua susah menyatu. Ya, padahal semuanya sudah ditunggu untuk menyatu, untuk mengerjakan tugasnya, istilah dalam keahliannya masing-masing untuk membangun Nusantara ini. Ya, jadi menurut saya harus lebih cermat lagi, harus dikembalikan kepada diri sendiri ketika sebelum mengaku sebagai titisan A, B, C, D, E, F, G itu tadi, yang kembar, yang di luar sana banyak kembarannya, dikembalikan ke diri sendiri. Apakah perilaku kita sudah baik? Apakah kita sudah jujur? Ya? Apakah hati, pikiran, dan perilaku kita sudah bersih? Dikembalikan semuanya. Ya. Jadi barulah ketika sudah dikembalikan itu semua, menyadari bahwa kita belum bersih, masih perilakunya masih berantakan, masih juga istilahnya badan pun belum suci, ya harusnya malu. Menurut saya tidak mungkin orang suci mau menitis kepada wadah yang tidak suci. Ya, artinya dikembalikan dulu kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mengerti akan kesucian itu, saya yakin tidak akan pernah mengatakan diri kita ada sebagai titisan. Ya, karena sejatinya adalah yang dibutuhkan adalah karya. Ya, mungkin nggak banyak video yang saya buat hari ini. Saya cuma ingin meluruskan bahwa istilahnya mengatakan ini, bahwa di luar sana juga banyak yang mengaku titisan yang Anda akui sendiri atau yang diakui banyak orang sendiri. Jadi titisan Raja A ini banyak sekali di luar sana yang mengaku. Menurut saya ini adalah harus ini ada yang salah menurut saya, harus dibenahi, bahwa sebenarnya orang tidak bisa, banyak sekali yang belum bisa membedakan mana jin, mana itu benar-benar leluhur. Ya. Nah, mungkin nggak banyak, itu aja yang perlu saya ungkapkan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa dijadikan bahan referensi untuk berpikir dan merenung ya. Dan saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Ya, itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.